Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan satu dakwah pencerahan kepada kita bersama, sehingga kita semua dalam keadaan Islam yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga sholawat serta salam tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua sebagai umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, saya masih melanjutkan dari kajian yang kemarin tentang kematian. Ini saya menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 182. 180 sampai 182. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. In taraka khairanil wasiyyah. In taraka khairanil wasiyyah. Lil walidaini wal aqrabin. Lil walidaini wal aqrabin. Bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un alim. Faman khafa min musin janafa. Min musin janafan au isma. Fa aslaha bainahum fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi ayat ini juga berbicara tentang kematian. Di dalam ayat ini Allah katakan kutiba, ditulis, ditentukan, ditetapkan alaikum terhadap kalian. Idza tatkala hadara telah hadir ahadakum kepada salah seorang di antara kalian apa al-mautu kematian. Jadi ketika datang kematian kepada kita ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Baik itu orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal dunia. Bapak Ibu, jadi ayat ini kalau kita kaitkan atau kita munasabahkan dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya itu kan Allah Subhanahu wa taala itu berbicara tentang ketetapan hukum kisos. Ya, kisos. Nah, kisos itu terkait dengan hukuman hukuman mati ya. Kisos pembunuhan itu. Kutiba alaikumul qisasu fil qutla. Jadi hukuman kisos terkait dengan pembunuhan. Nah, itu kan hukuman kisos itu kan juga terkait dengan kematian. Ya kan? Jadi orang menerima kematian itu karena faktor hukuman. Karena apa? Karena dia telah melakukan kejahatan. Sehingga kemudian dia harus menerima hukuman mati menika. Dan yang kedua adalah orang yang meninggal karena faktor kejahatan. Ya, kejahatan karena faktor kejahatan, terbunuh karena faktor ya itu orang yang jahat itu sehingga kemudian dia harus meninggal dunia. Jadi ini memang sebab kematian itu macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ini disebut ada dua menika sebab kematian ini karena faktor kejahatan. Yang kedua karena faktor hukuman karena kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang itu. Sehingga kemudian menerima akibat kematian itu. Nah ini. Nah di sini setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah itu, tentang masalah kisos itu tadi, ya artinya kejahatan terhadap jiwa seseorang yang menimbulkan kematian itu yang kemudian dihukum dengan kisos itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait juga berbicara tentang kematian. Tetapi ini berbicara tentang masalah hak-hak. Ya, hak-hak artinya orang yang sudah meninggal dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, terutama karib kerabat, para ahli waris dan seterusnya menika. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala kemukakan kutiba alaikum, diwajibkan, ditentukan, ditetapkan kepada kalian idza hadara ahadakum, ketika datang kepada kalian, kepada salah seorang di antara kalian itu apa? Al-mautu, kematian itu. Begitu. Apa yang kemudian dilakukan? Intaroka, ndaklah dia orang yang sebelum meninggal menika. Nah, sebelum meninggal apa? Meninggalkan. Orang yang sebelum meninggal itu hendaklah dia itu meninggalkan apa? Khairon, kebaikan. Rupanya apa? Rupanya apa kebaikan itu? Al-wasiyah. Wasiat. Jadi orang yang belum meninggal menikah hendaklah memberikan wasiat kepada karib kerabat, kepada keluarga, kepada ahli waris. Wasiat itu macam-macam. Nggih. Rupane wasiat itu bisa berupa harta, berupa utang piutang. Pokoknya bapak mungkin utang ning kono kek urung sempat iso bayar. Memberitahukan kepada karib kerabatnya itu supaya apa? Supaya nanti sangkutan itu anak itu ngerti. Jangan sampai ke utang nggak dibayar karena apa? Anaknya nggak ada yang tahu. Nah, ini kok. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Jadi di dalam hadis Nabi menika kan disebutkan al janazatu mu'allaqatun bidainihi. Jenazah menika mu'allaq. Belum bisa masuk surga, ditempatkan yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebab hutangnya.
Maka di sini wasiat itu penting, memberitahukan kepada anak-anaknya untuk membayarkan, menyaurkan hutang yang ada sangkutannya kepada dia itu. Jangan diam saja Bapak Ibu sekalian kalau punya apa masalah hutang dan sebagainya itu. Harus diomongkan, dibicarakan. Karena apa? Karena sangkutan hutang itu tidak bisa digantikan, dimaafkan nggak bisa menikah. Itu. Nanti pada saat hisab menikah, wah ini berat. Pahala kita itu habis karena apa? Untuk nyaur hutang. Ya itu terkait dengan masalah hutang. Juga mungkin wasiat-wasiat yang lain terkait dengan masalah kebaikan. Umpamanya begini, nanti kalau papamu meninggal, dikuburkan di mana gitu ya. Tolong dikuburkan di sana. Nah itu. Nah, umpamanya kalau papamu meninggal gak usah diselamatkan, umpamanya diselamatkan, digendureni ngoten nggih, umpamanya begitu. Nah, itu kan wasiat. Nah, wasiat. Karena enggak semuanya anaknya kan ngerti memahami syariat ya. Memahami syariat enggak ngerti. Niki wasiat yang perlu diutarakan kepada ahli waris sebelum meninggal menikah. Jadi memang ada orang-orang yang sudah sebelum meninggal itu sudah kroso. Mun kraos. Sakitnya mau meninggal itu kadang-kadang dia sudah ngerti, wah ini saya kelihatannya umur saya sudah enggak lama lagi. Sudah kraos, merasakan dia. Karena sakitnya enggak biasa. Nah biasanya orang-orang tua niku, orang sepuh niku biasanya ya enggak ngomong walaupun sakitnya itu enggak biasa gitu. Enggak dirasakan, ketoke ya sehat wae. Nah itu. Tapi dia sudah mewanti-wanti kepada anak cucunya itu untuk kemudian memberikan wasiat itu. Jadi sudah diberikan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala menika. Nah, biasanya orang yang memahami itu sudah toto-toto terkait dengan bagaimana tidurnya dan seterusnya sudah tumoto dia. Sudah resik-resik awake, bersih-bersih badannya itu sudah dia memahami. Nah itu. Jadi sudah mempersiapkan diri terkait dengan masalah itu. Yaitu. Khairanil wasiyata lil walidaini, untuk kedua orang tuanya, wal aqrabina dan para kerabat, bil ma'rufi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Maksudnya ya wasiat itu ya dengan cara yang apik, baik. Nah, kalau terkait dengan masalah harta menikah memang begini Bapak Ibu sekalian, nek seseorang terkait dengan masalah harta, wasiat menikah, maksudnya wasiat harta menikah tidak boleh kepada ahli waris, diberikan kepada ahli waris. Ya, tidak boleh umpamanya sawah kae nggomu. So nek papamu meninggal. Kalau papamu meninggal menika enggak boleh. Kalau si anaknya itu memang hubungan anak. Kalau umpamanya dia itu putra angkat enggak masalah. Karena apa? Karena ketentuan ahli waris menika sudah ditetapkan di dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 surat An-Nisa. Ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unsayain, niku ayat 11, 12 dan 176. Itu ketentuan terkait dengan masalah ahli waris. Makanya di dalam hadis Nabi menika disebutkan ngeten, la wasiyata lil waris, tidak boleh memberikan wasiat terkait dengan harta benda kepada ahli waris. Karena apa? Ahli waris itu sudah mendapatkan ketentuan jatah menika di dalam berdasarkan surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Kecuali kalau hibah. Nek wong Jawa biasanya pun hibah nggih. Artosipun hibah niku ngeten iki, panjenengan sudah membagi warisan menika sebelum meninggal dunia. Sudah diponto-ponto dibagi kepada anak-anak itu sebelum meninggal dunia. Sudah disertifikat wis macam-macam. Nah niku angsal. Tetapi kalau mewasiatkan nanti omah iki nggumu ketika ayahmu ini meninggal dunia, itu enggak bisa. Nah, kalau ngasih ya pada saat masih hidup, jangan nanti ketika sudah meninggal dunia.
Nah, ngoten. Kalau nanti sudah meninggal dunia itu menjadi harta warisan, bukan menjadi harta hibah. Kalau menjadi harta warisan itu artinya itu dibagi berdasarkan surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Nah, ngoten niku. Jadi niki dipahami nggih Bapak Ibu sekalian. Terus memang kewarisan menika dalam konteks harta warisan menika ini bisa bisa dibagi Bapak Ibu sebelum meninggal dunia dengan cara hibah. Ya. Berdasarkan hibah. Nah, itu artinya dibagi dulu ya sebelum meninggal dunia. Nah, ngoten niku. Kalau tidak begitu maka ketentuannya berdasarkan ayat 11, 12, ayat 1, 7, 6 surat An-Nisa niku. Ya itu. Itu ketetapannya ngoten niku, nggih. Terkait dengan masalah warisan, ya, kemudian masalah utang piutang juga diutarakan Bapak Ibu sekalian. Disampaikan catetane itu. Makanya para ulama-ulama dahulu menika sebelum meninggal dunia itu pasti punya catatan di di tempat tidurnya, di bawah bantalnya itu punya catatan terkait tentang sangkutan, terutama hutang. Catat di bawah, ditaruh di bawah bantal itu. Supaya apa? Supaya kalau meninggal dunia itu dingerteni, jangan sampai kok nggak ngerti. Para kerabat, para ahli waris dan sebagainya. Kalau bisa mungkin ya sudah dibicarakan dahulu kepada keluarganya. Nah itu. Nanti supaya anak-anak dan kerabat yang lain itu membicarakan kemudian mana yang harus dijual untuk membayar hutang itu. Nah itu. Jadi harus terang Bapak Ibu sekalian kalau masalah menyangkut tentang masalah hutang itu, karena itu hutang menika dunia dan akhirat. Tidak selesai di dunia akan dibawa ke akhirat. Ditagih besok wonten akhirat. Ngoten niku. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau ada orang kok ngeten, kita punya hutang, orang itu nagih kepada kita, jangan marah, justru harus berterima kasih. Karena diingatkan, harus berterima kasih. Diingatkan kita, karena kita masih punya sangkutan. Jangan sampai kok dibiarkan wah bahaya itu. Ya saking mungkin jengkele nagih berkali-kali kok orang metu juga stok nih wae. Tekan akhirat Bapak Ibu sekalian. Utang menika tekan akhirat. Jadi nggak bisa diselesaikan, kalau nggak selesai dunia dibawa dengan akhirat. Diambilkan dari pahala kita besok. Makanya banyak orang yang bangkrut pada saat di yaumul kiamah menika, itu salah satunya juga karena faktor hutang. Nah, itu utangnya akeh orang iso bayar, kemudian sampai dibawa tekan akhirat. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebelum jenazah menika disolatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ditakoni. Takon para sahabat, iki punya utang ora? Enggak ada Nabi, aku ora gelem nyolati. Ora gelem nyolati Bapak Ibu sekalian. Ada orang mati meninggal dunia kok punya utang, ora gelem nyolati Nabi. Sampai kemudian ada yang namanya salah seorang sahabat mengacungkan jari, wahai Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya, saya yang membayar hutangnya. Oh ya, baru Rasulullah mau menyolatkan. Kalau nggak ada yang menanggung hutangnya, membayar hutangnya itu Rasulullah nggak mau nyolatkan Bapak Ibu sekalian. Makanya ngati-ngati betul menika kita berhutang menika, nggih. 1000, 2000 kadang-kadang kan ya lupa menika. Ra krasa. Tapi lama-lama banyak menika ngumpul akeh ini. Ya itu. Nek saniki niku pamine dilaksanake bijaksana mboten. Sadere nyalati, mamlu takon iki ndek utang ora nyalati. Ya biasanya harus mempunyai kesadaran ahli warisnya menika. Biasanya kan sebelum di pemberangkatan menika kan ada bagi Bapak Ibu sekalian yang punya sangkutan hutang kepada ahli waris kepada yang bersangkutan mohon menghubungi ahli waris, diumumkan menika. Artinya ahli waris bertanggung jawab terhadap hutang piutang
yang ditanggung oleh jenazah yang bersangkutan. Begitu. Makanya catatan hutang Bapak Ibu sekalian jangan sampai tidak dicatat. Makanya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 200 berapa ayat 282 menika. Wa idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Ya, apabila kalian itu berhutang, bertransaksi non tunai atau berhutang kepada seseorang itu, maka faktubuh, maka catatlah. Catat hutang menika. Kalau nggak dicatat kan nggak tahu kita itu meninggalnya itu kapan, nggak ngerti kan, nggih. Kalau wonten catatan, ditemukan oleh ahli warisnya, bapak anaknya, yang lainnya, ternyata bapak ini punya hutang. Ada catatane, dicateti menika Bapak Ibu sekalian. Wa idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Niku wonten surat Al-Baqarah ayat 282. Tapi makin dipun cek menika nggih. Nika. Kemudian haqqan 'alal muttaqin, yang demikian itu adalah merupakan hak, merupakan kebenaran, atau juga merupakan sebuah kewajiban 'alal muttaqin kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang takut kepada Allah akan senantiasa mewasiatkan kebaikan kepada ahli waris yang yang sesudahnya itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca surat Al-Baqarah terkait dengan kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, itu kan sebelum beliau meninggal, ini wasiat kebaikan. Anaknya dikumpulke kabeh, nggih. Maka ditakoni, "Ma ta'buduna min ba'di?" Hei anakku, kira-kira apa yang kalian sembah ketika bapakmu ini sudah meninggal dunia? Bala tentu saja apa yang disembah oleh ayah, oleh Ibrahim, oleh Yakub. Nah, ngoten niku. Itu ketika Nabi Yakub, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sebelum meninggal dunia menika mewasiatkan tentang masalah keimanan, tentang ketauhidan, tentang agama lah. Agama, untuk bagaimana menjaga agama itu dalam kehidupannya supaya terjaga dengan baik. Kan jarang ngoten niku nggih Bapak Ibu nggih. Orang sebelum meninggal wasiat niku nggih jarang. Wong sakit itu ya cuman ngrasakne sakit wae. Sibuk ngrasakne sakit wae, kadang-kadang terlupakan untuk mewasiatkan yang baik kepada putra-putranipun. Nggih wajar menika. Memang namanya sakit dalam menjelang sakaratul maut menika sakit yang begitu luar biasa. Ya kadang-kadang orang lupa untuk kemudian mewasiatkan sesuatu yang baik untuk anak cucunya itu. Nah ini saya kira menjadi satu iktibar kepada kita semua, terutama wasiatnya Nabiullah Ibrahim, wasiatnya Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya ketika beliau menikah, sebelum meninggal memberikan wasiat kepada anak cucunya menikah. Nah ini menjadi perhatian kepada orang yang masih hidup. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu. Faman baddalahu, barang siapa kok mengubah wasiat. Ya. Ba'dama sami'ahu, setelah dia itu mendengar apa yang diwasiatkan itu, kan enten nggih. Wong tua ke wasiat ngerinding-ngerinding itu, anak cucunya malah ngubah. Itu. Terutama ngeten iki, terutama terkait dengan masalah harta. Nah, engko bapakmu yang meninggal dunia, tanah kono kae diserahke ning Muhammadiyah ini. Anake niku, wah bapak eman-eman deh. Eman-eman. Tanahnya apik, lapang, ombu eman-eman. Diubah ngoten.
Ya. Nah yang itu yang ngubah itu nih. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu. Barang siapa yang mengubah wasiat setelah dia itu mendengarnya itu, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka orang yang mengubah itu mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa. Yubaddiluna. Innallaha sami'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Walaupun orang lain enggak mengetahui apa yang diwasiatkan itu, hanya kerabat ahli waris itu yang mengetahuinya dan dia mengubahnya itu. Allah yang Maha mengetahui. Ini Bapak Ibu, terutama kita nanti ada orang tua kita yang mewasiatkan terkait dengan masalah harta untuk diwakafkan, untuk dihibahkan dan lain sebagainya, itu betul-betul kita catat dengan baik dan kita tunaikan. Memang ada batasan dalam hukum syariat menikah. Kalau wakaf atau wasiat tidak boleh melebihi sepertiga hartanya. Itu catatan hukum Islamnya ngoten. Sepertiga, tidak boleh sepertiga, ngeluwihi apalagi separuhnya. Kalau punya ahli waris nggak boleh itu, nggak boleh sepertiganya. Maksimal adalah sepertiga. Yang lainnya 2/3 itu dibagi untuk ahli waris, ngoten. Jadi kalau umpamanya ada ayah ibu kita meninggal dunia mewasiatkan kok melebihi sepertiga, nah itu boleh kita mengubahnya, cuman memberikannya maksimal seperti. Tapi kalau kemudian ahli waris sepakat, yus ben lah, kita tunaikan saja apa yang sudah diwasiatkan, itu nggak ora apa-apa. Jadi batas maksimalnya dalam ketentuan syariat menikah sepertiga. Tapi kalau ahli waris musyawarah kok kemudian mau ngasih kok sesuai dengan apa yang sudah diwasiatkan, itu ya ora apa-apa, nggak apa-apa. Kalau sudah sepakat ahli waris menikah. Nah disinilah pengubahan itu tidak mendapatkan dosa. Ini sebagaimana di dalam ayat 182, faman khafa memusin janafan, barang siapa yang takut dari orang yang berwasiat itu karena faktor apa? Janafan au isman, dosa atau berlebih-lebihan itu, ya. Fa aslaha bainahum fala isma alaih, maka sesungguhnya dia itu tidak mendapatkan tidak mendapatkan dosa ketika kok kemudian dia mengubahnya itu, ya, mengubahnya. Tetapi kalau masih dalam koridor syariat baik, jangan diubah, ya, jangan diubah. Tetapi kalau melebihi batas itu boleh diubah. Kalau harta berapa, Bu? Sepertiga harta niku. Niku kalau dalam kaitannya dengan niki wasiat ya. Wasiat untuk wakaf, untuk hibah ya, kepada yang non waris, ahli waris menika. Nggih. Begitu. Jadi ketetapannya ngoten niku. Saya tanya, Pak. Nggih. Misalnya utang itu merupakan jamaah. Misalnya pimpinan Sabah mematakan kaderan punya hutang. Nggih. Itu yang tanggung jawab siapa? Misalnya saya mati, Nggih. apa saya menanggung utang itu tidak, Pak? Nggak, organisasi nek ngoten niku. Organisasi. Jadi organisasi yang bekerja. Artinya sesuai dengan pelaporan nggih. Makanya kalau dalam konteks organisasi memang harus kita utarakan kepada organisasi. Umumnya kita bangun apa? Umumnya masjid, ya kita utarakan dalam konteks organisasi. Artinya walaupun umumnya yang berhutang saya, gitu ya, saya utarakan saya ini bangun masjid ini hutang sekian, gitu ya, hutang sekian. Tapi kemudian belum selesai itu meninggal dunia, berarti kan masih ada punya tanggungan utang itu. Maka kemudian jamaah itulah yang kemudian harus menyengkuyung, bertanggung jawab untuk menyelesaikan hutang itu kan? Itu. Bukan ketua, Pak, bukan toh? Dan? Bukan ketua. Artinya ketua mereka mempertanggungjawabkan dalam konteks dalam konteks dalam konteks organisasi, Bapak.
dalam konteks organisasi untuk kemudian bersama-sama untuk menyengkuyung penyelesaian hutang menika. Nggih. Betul Bapak. Jadi ini utang dalam kaitan, terutama ini utang dalam kaitannya dengan individu, ya. Jadi bukan dalam konteks organisasi. Kalau organisasi itu bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Begitu. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan bagaimana ketika kematian itu telah datang. Nah, ini beberapa hal yang di sini saya catatkan Bapak Ibu sekalian. Ini saya ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Ademyati, ya, Syekh An-Najjar Ademyati. Jadi ada beberapa ketentuan menika, ya, ada ketentuan, terutama kalau kita masih yang hidup ini, ketika orang meninggal dunia untuk memberikan penanda dia itu sudah meninggal dunia atau tidak, itu ya ada, ya terutama kakinya itu disebutkan itu. Mungkin nanti ahli kedokteran lebih tahu, ya, lebih medis. Ini saya bacanya dalam konteks fikih. Kakinya itu sudah enggak bergerak, dingin, gitu kan. Kemudian kulitnya ini kaku, nah, udah kaku. Jadi nggak ada ini loh. Ototnya itu ketika di ini sudah nggak ada reaksi sama sekali. Ya itu kemudian ditegakkan kaki nggak bisa, ditegakkan itu guling lagi, tegakkan guling lagi, gitu. Itu tandanya. Kemudian hidungnya itu agak tenggelam. Agak mendelep, biasanya hidungnya pancung tegak itu agak mendelep. Nah, telinganya biasanya lebar mingkrut, itu penandanya. Kemudian matanya itu ya jelas ini turun, ini alisnya itu turun ke ke bawah. Itu penanda yang bersangkutan itu meninggal dunia. Nah, itu sesaat kalau seseorang itu sudah meninggal dunia ataukah tidak, itu penandanya ngoten niku. Itu kalau dilihat dari sisi fisik menika ngoten niku, nggih. Kemudian yang kedua, bagi kita yang masih hidup niku, apa yang harus kita lakukan kepada orang yang akan meninggal dunia menika? Maka kalau orang itu syakaratul maut, maka kita dianjurkan, disunahkan untuk mentalkin. Mentalkin menika maksudipun adalah mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada yang bersangkutan. Pelan-pelan saja mengajarkannya. Jangan semua orang mengajari. Salah satu saja, pelan-pelan dituntun la ilaha illallah. Berhenti sebetulnya. Kemudian muncul lagi kalimat la ilaha illallah. Nah, dituntun begitu ya, pelan-pelan ngoten. Jadi jangan la ilaha illallah, la ilaha, bingung. Jadi dipenggal supaya apa? Ketika dia itu mendengar, dia akan mengikuti. Nah, itu. Ya, pelan-pelan Bapak Ibu sekalian. Itu cara menuntun orang yang syakaratul maut menjelang kematian menika. Okay. Ini disunahkan, okay. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Mengapa kita begitu disunahkan untuk menuntun begitu? Karena memang ada satu kaidah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana Allah Subhanahu Wa Taala menika menjamin bagi orang yang akhir hidupnya bisa mengatakan la ilaha illallah, dia itu bisa masuk surga walaupun sehari masuk surga walaupun sehari. Walaupun dia itu orang wis apa jenenge maksiate luar biasa. Kalau kita ngerteni dia itu orang Islam, ya, orang Islam, maka kita berkewajiban untuk menuntun mentalkinnya. Bahkan orang yang sebelum Islam
Kalau dia itu ngerti taklif, ya, orangnya apik kepada orang Islam, hidupannya orang Islam, kalau bisa kita mentalkinnya nggak apa-apa. Kalau sekiranya ahli waris tentu rela. Nggak ada yang menuntun, bingung ahli warisnya gimana dituntun kali agama Islam mboten umpamanya begitu. Kalau boleh kok dituntun, ahli waris merelakan untuk dituntun, nggak apa-apa kita untuk menuntunnya menjadi orang Islam. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Thalib. Begitu. Ustaz, Nggih. ini masalah talqin di matur niki kok kebanyakan itu talqin niku gawe nuturi wong sing wis mati. Ning kon menika lapare mboten la ilaha illallah nek takoni sapa pengirane sapa niku wonten tuntunan mboten. Mboten, kata yang namanya mentalkin menika adalah ya. Jadi mentalkin menika adalah orang yang sebelum meninggal dunia. Jadi ketika orang dikuburkan, memang ada satu tuntutan doa itu, Allahumma sabit bikol bisa bisabit. Ya itu. Artinya tetapkan dengan hati yang kokoh begitu ketika yang bersangkutan itu adalah mereka bisa menjawab man robuka, man nabiuka dan seterusnya itu. Itu kita mendoakan, bukan ngajari nggih Bapak Ibu sekalian. Dibocoraken Gus Ali, Pak. Bukan mengajari, kita mendoakan ya Allah, tetapkanlah kepada orang yang bersangkutan dengan kekuatan hati yang kuat untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait man robuka, man nabiyuka dan seterusnya. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya yang bersangkutan itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa menika. Kita mendoakan, nggih, mendoakan. Kita sudah nggak bisa, kalau sudah di alam kubur kita sudah nggak bisa mengajari lagi, karena sudah beda jarak, nggak bisa. Taklim menika prosesnya di dunia, boten antara dunia dan alam barzah. Makanya disebut dengan alam barzah. Barzah menika kan dinding yang sangat kokoh yang membedakan antara dunia dan alam kubur ataupun alam barzah menika. Maka kita hanya berdoa kepada Allah, mengajukan proposal kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah hati mayat ini ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan man rabbuka wa nabiyuka dan seterusnya. Bukan kita ngajari yang apa namanya? Mayatnya itu meninggal dunia. Sudah nggak bisa kita ajari menika. Kita ajari ngaji ya ora iso. Kita ajari sholat ya ora iso. Ya kan? Nggak bisa. Ya itu. Cuman kita hanya berdoa kepada Allah yang bersangkutan bisa menjawab. Ngoten nggih Bapak nggih? Nggih. Nah, ini terkait dengan masalah apa namanya talqin menika adalah sebelum meninggal lakinu mautakum la ilaha illallah. Nggih. Ajarilah salah seorang di antara kalian yang sebelum meninggal menika la ilaha illallah. Mautakum dari kata maut ya, mayit, maut maksudnya adalah orang yang belum meninggal dunia. Memang ungkapan kata maut mati, tapi yang dimaksudkan adalah qablahu. Ya qarru, atau kalau di dalam kitab ini adalah qarrubal mautu, orang yang dekat dengan kematian. Qarrubal mautu ya. Qarrubal mautu itu disebut dengan al-maut. Nah, ini kan wal muradu bil mayyiti fil hadisi al-muhtadar li'annahu qarruba mautuhu fasumiya mayitan. Nah, menika disebut dengan maut, mayit itu karena apa? Karena dekatnya kematian, dia akan dekatnya kematian. Jadi belum meninggalnya itu. Ya, belum meninggalnya, tapi sudah dekat kematian itu, maka disebut dengan apa namanya sebelum meninggal dunia itu. Maka dalam istilah lain al-muhtadhar, orang yang menjelang kematian. Begitu. Jadi memang kata-kata mautakum
Tapi orang banyak memahami mautakum niku orang yang sudah meninggal dunia. Dari katanya itu, dari kata-kata mautnya itu tadi. Lakinu mautakum, ajarilah orang yang sudah meninggal dunia. Ya salah. Maksudnya adalah al-muhtadar. Qarruba mautuhu, orang yang dekat kematiannya. Artinya orang yang menjelang kematian. Ini di dalam kitab ini kok. Syekh An-Najjar Ad-Dimyati, ya. Ya. Al-muradu bil mayit fil hadisi al-muhtadar. Menika. Orang yang menjelang kematiannya itu. Artinya maut itu datang li annahu qarruba mautuhu fasumiya mayitan li qurbihi minal maut. Nah itu. Jadi tidak orang yang sudah meninggal dunia, tapi orang yang menjelang kematiannya menikah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ya karena kalau orang sudah meninggal dunia percuma, nggak bisa diajari lagi. Diajari menikah sebelum meninggal dunia menikah. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau bisa orang yang meninggal menjelang sakaratul maut, sakit yang sangat parah menikah, jangan ditinggal kalau bisa. Ada salah satu kerabat yang nunggui, ketika dia itu meninggal dunia kita ngerteni, sehingga kita bisa ngajari kalimat tauhid la ilaha illallah ditunggoni Bapak Ibu sekalian. Nggih. Ngoten niku. Mengajari menika pahala, berpahala Bapak Ibu sekalian. Karena ini bukan hanya sekedar untuk mayat saja, tapi untuk kita yang ngajari itu mendapatkan pahala. Menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang meninggal dunia itu, karena itu perkara yang besar, maka pahalanya luar biasa bagi kita yang sempat mengajarinya itu. Itu yang kedua terkait dengan mentalkin, ya. Kemudian yang ketiga menghadapkan ke arah kiblat. Ya, terutama ini kalau menjelang kematian, ini bukan sekedar setelah kematian Bapak Ibu sekalian, sebelum kematian. Makanya orang-orang para alim, para ulama menikah, dia itu kalau sudah sakit parah itu biasanya tempat tidurnya ditoto. Tempat tidurnya ditata supaya dia itu bisa menghadap ke arah kiblat. Ya, ditoto ngadep ngalor lan ngidul. Nah, kemudian tidurnya biasanya ala syikil aiman. Syikil aiman itu apa namanya? Miring ke arah kanan. Miring ke arah kanan. Jadi kepalanya itu di utara. Gitu. Ala syikil aiman. Gitu. Tidurnya begitu. Gitu. Makanya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau orang tua kita atau punya kerabat atau yang lainnya itu menjelang kematian menikah, caranya ngoten niku. Diusahakan tempat tidurnya digeser kalau bisa, sebisa. Karena itu dikatakan di dalam kitab ini, itu adalah posisi yang sangat mulia, yang posisi yang paling mulia ketika seseorang itu meninggal dunia, ketika dia itu menghadap ke arah kiblat. Posisi yang sangat mulia, paling mulia. Ya, kepalanya di utara, ngoten nggih. Jangan ditelentangkan. Ketika sakaratul maut enggak boleh ditelentangkan. Tapi dimiringkan. Ala syikil aiman. Ya. Jadi dimiringkan ngoten iki. Kalau ora iso kok menghadap ke utara yo ngidul mboten apa-apa. Tapi kemudian yang berarti miringnya sebelah kiri, menghadap kiblat. Kalau tidak kedua-duanya, ditingukke, tengkuknya itu diiringkan, kepalanya supaya mukanya menghadap ke arah kiblat. Enggak boleh menghadap ke arah ke atas. Ya. Diusahakan tidak boleh menghadap ke arah, maka direndahkan, diiringkan. Niki memang perkara-perkara yang kan kadang-kadang orang ngerti yo wis ditok wae. Karepmu. Ngoten niku. Jadi ini karena ini penting Bapak Ibu sekalian. Orang menjemput kematian di akhir hidupnya itu supaya posisi yang terbaik.
posisi yang terbaik. Ya biasanya kita itu tidur ya asal tidurnya ya kita usahakan pada saat menjelang ajal menika ya tidur kita posisikan dengan posisi tidur yang paling mulia. Ngoten niku. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidur menika nggih, kita punya tempat tidur, sebaiknya itu tempat tidur kita itu ke utara, ke selatan itu, wah itu tidur yang paling mulia itu. Bagus Bapak Ibu sekalian. Kepala kita di utara. Ketika kita berbaring menika posisi sebelah kanan. Nah, sambil kita berdoa kepada Allah. Begitu. Kalau selama ini kan kita nggak memperhatikan ngoten niku nggih Bapak Ibu sekalian. Yang penting posisi kamar, menyesuaikan posisi kamar. Gitu. Itu sunahipun ngoten niku Bapak Ibu. Nah, ini ada satu cerita nih Bapak Ibu sekalian. Nggih. Satu cerita ini ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam niki hijrah ke Madinah, ini yang ditanyakan oleh Rasul itu salah seorang sahabat di Madinah itu namanya Barok bin Ma'rur. Maka gimana kondisinya si Barok al-Ma'rur itu, kata Rasulullah. Maka para sahabat yang ada di Madinah itu menjawab, faqalu tuwfiya. Dia itu sudah mau meninggal dunia. Artinya mungkin sudah sakit parah atau sudah meninggal dunia. Wa ausa bi thulusihi laka ya Rasulullah, dan dia mewasiatkan harta sepertiganya untukmu wahai Rasulullah. Jadi Al-Barok bin Ma'rur menika sempat mewasiatkan hartanya itu untuk diwakafkan untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kemudian sahabat juga ini menyampaikan wa ausa aywajjaka ilal kiblati idah tudhira, dan dia mewasiatkan untuk menghadapkan kiblat ketika menjelang kematiannya wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah apa? Asobal fitrah. Itu si Barok itu sudah mendapatkan kesucian. Asobal fitrah. Dia mendapatkan kesucian. Karena apa? Dia mewasiatkan sesuatu yang baik, terutama dalam kaitannya ketika dia itu minta posisinya ketika menjelang ajal menika dihadapkan ke arah kiblat. Begitu. Dia mendapatkan kesucian. Kemudian kata Rasulullah, waqad rodatu sulusahu ala waladihi. Maka wasiat yang diberikan kepada saya yang sepertiga hartanya itu, kata Rasulullah, aku kembalikan kepada anaknya. Kata Rasulullah, saya kembalikan kepada anaknya. Summa dzahaba wa fasalla, kemudian Rasulullah pergi dan melakukan sholat alaihi, melakukan sholat jenazah kepadanya. Kemudian dia berdoa, Allahumma firlahu warhamhu wa adkhilhu al-jannata waqad fa'alta. Nah, itu. Jadi ini doa Rasulullah kepada Al-Barok bin Ma'rur ketika beliau meninggal dunia. Ini rujukannya ngoten niku Bapak Ibu. Dan dalam kaitannya dengan mengarahkan ini duduk yang di samping kanan nggih, posisi yang samping kanan menika, ini ada hadis Nabi dari Bukhari dan Muslim dan Sunan Abu Dawud menika. Ini kata Barok bin Azib nih ya. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita mat ja'aka," apabila kamu mau hendak tidur berbaring ya, untuk tidur, fatawaddo, maka wudulah wudu'aka. Wudumu itu seperti wudunya lissolati, untuk sholat. Sumat toje, kemudian kamu berbaring ala sikikal aiman, maka kamu berbaring dengan posisi berbaring sebelah kanan, ngeten, berbaringnya ngeten, sebelah kanan nih, sebelah kanan kita itu posisi tidur Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Dari situlah yang kemudian menjadi ibarat ketika orang menjelang wafat
itu begitu, diposisikan tidurnya dalam posisi miring ke sebelah kanan, tidak terlentang gitu Bapak Ibu sekalian. Begitu. Kemudian setelah itu waqul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan diriku ini kepadamu. Wa fawabtu amri ilaika, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku lindungkan punggungku ini kepadamu. Rohbatan wa ruhbatan ilaika, dengan dengan penuh cemas takut dan juga penuh harap kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, yang mana tidak ada tempat perlindungan, tempat yang aman, tempat yang bisa menyelamatkan yang berasal darimu kecuali hanya kepadamu. Amantu bi kitabika alladzi anzalta, aku beriman, aku percaya dengan kitab yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan aku percaya beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Ini doa ya, menjelang tidur Bapak Ibu sekalian. Ini saya kira bagus, di samping kita doa bismillahi ahya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu ya. Tapi juga ini juga bisa disambungkan dengan doa ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawaqtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rohbatan wa ruhbatan ilaika, dan seterusnya. Ini doa ya. Kemudian yang keempatnya adalah zikir kepada Allah ya. Zikir kepada Allah ini terutama bagi orang yang hadir, pada saat orang menjelang ajal kematiannya, itu kita dianjurkan untuk banyak zikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuan zikir dan doa kita itu apa? Supaya yang bersangkutan ini menghadapi sakaratul maut itu sakaratul maut yang mudah, enggak susah. Karena sakaratul maut menika berat abot Bapak Ibu sekalian. Nggih. Di dalam dalam banyak hadis digambarkan menika nek wong kafir menika nek sakaratul maut kan dipukul. Sakaratul maut itu diendet-endet nyawane ngeten. Sakitnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita ndonga sakaratul maut menika adalah dengan sakaratul maut yang gampang dan mudah. Berarti orang yang hadir itu ndonga, berzikir kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan orang yang sedang sakaratul maut ini menjemput kematiannya dengan mudah. Begitu. Banyak doa. Dan tidak boleh berkata-kata yang lain selain daripada berzikir dan berdoa. Ya. Apalagi cerita-cerita sing ora genah. Ya. Nakut-nakuti. Wah, itu. Enggak boleh. Ya. Jadi harus kemudian kita banyak berdoa, berzikir kepada Allah, mengembirakan orang yang sakaratul maut itu. Ya. Supaya menjemput kematian itu dengan gampang dan mudah. Nah, ini ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, "Idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan." Apabila kalian itu hadir, datang pada menjenguk orang yang sakit atau menjenguk orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut atau meninggal dunia, faqulu khairan, maka hendaklah kalian itu berkata-kata yang baik. Jenguk orang sakit ngeden-ngeden. Orang sakit, "Wingi tonggoku mati lho yuk." Pedih. Sakitnya kayak jenengan niku wis rampung. Pedih, takut. Ampun. Jadi ya mudah-mudahan diparingi bagas waras. Enggak ada kata-kata yang lain selain itu Bapak Ibu sekalian. Enggak usah cerita sing macam-macam nakut-nakuti bagi orang yang sedang sakit, orang yang sakaratul maut dan sebagainya. Atau perkataan-perkataan menggunjing dan sebagainya. Karena apa? Fa innal malaikata
malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat itu akan mengaminkan segala perkataan yang kita ucapkan. Nah, niki Bapak Ibu sekalian, ingat niki. Maka perkataan yang baik itu penting karena apa? Karena malaikat akan mengaminkan segala perkataan kita itu. Yaitu harus kita kata-kata yang baik, ya. Itu. Dan ngeten Bapak Ibu, ini doa ini, ya. Falamma mata Abu Salamah. Nah ini ketika Abu Salamah itu meninggal dunia, ini kan Ummu Salamah ceritake suaminya, ya, suaminya meninggal dunia. Kan dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata Abu Salamah ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Salamah itu meninggal dunia, maka aku datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, ya Rasulullah. Maka aku tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Salamah qad mata. Abu Salamah telah meninggal dunia, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, kuli, berdoalah kamu, Allahumma gfirli walahu wa aqibni minhu uqbah hasanah. Wa aqibni minhu uqbah hasanah. Ya Allah, gantikanlah untuk saya orang penggantian yang baik. Faqalat, maka Ummu Salamah itu berkata, fakultu, maka aku ndonga. Fa aqobani Allahu man huwa khairul li minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Itu dongane Ummu Salamah, kon ndonga ya Allah, gantikanlah untuk saya pengganti yang lebih baik. Maka dongane Ummu Salamah ngoten niki. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengganti untuk saya adalah orang yang lebih baik dari dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul Bapak, dikabulkan doanya. Ummu Salamah dilamar oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Itu. Makanya ibu-ibu ditinggal suaminya boleh ndonga ya Allah. Ya, asal Bapak Ibu sekalian. Ini karena diajarkan. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak ingin kok garol melih ketika istri pasangan kita itu meninggal dunia, ya Allah, ya berikanlah pengganti yang lebih baik untuk saya. Lebih baik Ibu, bukan yang lebih buruk, ya. Lebih baik. Nah, itu angsal. Dongo ngoten niku angsal. Atau sama ngoten iki. Nggih. Nggih. Tapi ada juga yang setia, kayak Siti Aisyah kan setia. Kan nggak ada orang yang lebih baik dari Rasulullah kan. Maka Siti Aisyah itu kan kemudian nggak menikah sampai meninggal dunianya menjanda karena nggak ada orang yang lebih baik dari Rasulullah Sallallahu. Siapa yang lebih baik dari Rasulullah? Dan para sahabatnya nggak berani untuk melamar Siti Aisyah meninggal. Mungkin. Jadi sakit kita mengajukan proposal kepada Allah kan ketika kita ditinggal pasangan hidup kita mengajukan minta yang lebih baik penggantinya untuk kita, ya, ketika masih hidup nih, angsal, ya, angsal. Makanya juga kita donga untuk orang yang meninggal dunia kan sama kan, wa abdilhu khairan min darihi wa zaujan khairan min zaujihi kan. Ketika dia di barzah menikah juga mudah-mudahan dia diberikan pasangan juga yang lebih baik dari pasangannya yang ada di dunia. Kemudian yang terakhir, memejamkan matanya ketika sudah meninggal dunia. Niki jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ya. Karena apa? Karena orang yang meninggal dunia itu roh ketika keluar itu mata itu akan mengikuti roh meninggal. Jadi ketika biasanya ini kan ya terakhir meninggal ya pusat kan kepala ya. Ketika ini sudah mati semua, dingin semua, maka
terakhir menjadi kerongkongan sampai kemudian kepala. Maka kemudian rata-rata orang meninggal dunia itu maka meliliknya itu ke atas. Ya. Belalak kepalanya itu ke atas. Maka kemudian kalau bisa itu segera untuk ditutup. Ya, ditutup itu. Itu karena mengikuti ruh yang terakhir menikah, yang keluar dari tubuhnya menikah. Nah itu. Ini sunnah untuk kita ya, bagi kita ya, bagi yang hidup nih, terutama ahli waris, kerabat, jangan sampai kok kemudian pengurusan kita tadi nggak ngerti. Anak-anak itu harus kita ajari Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita itu karena hal-hal yang sangat privat ngeten nggih. Orang lain kan kadang-kadang teko kan sudah beberapa saat. Yang ngurus orang tua kita, kerabat kita yang meninggal ya diri kita. Makanya hal-hal yang ngeten niki harus kita ajarkan, kita beritahukan kepada anak bagaimana ketika orang itu meninggal dunia, caranya mengurus dari awal pertama kali dan seterusnya itu harus ngerti. Jangan sampai kok kemudian masih tetap melilik saja, kita biarkan saja. Harus kita tutupkan itu, ditutup mukanya ini, matanya itu supaya terpejam, Kalau mulutnya menganga itu yang ditarik ditaleni. Ini ditaleni antara atas pakai pakai lenda, pakai apa begitu ya. Kalau menganga gitu, jangan sampai menganga begitu. Ya, itu. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan terkait dengan masalah kematian ini, karena ini ya kehidupan yang praktis guys, yang semuanya itu pasti kita mengalaminya, baik pada saat kita mengetahui orang yang bersangkutan mau meninggal dunia ataupun kita sendiri yang akan mengalami meninggal dunia. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekeliruan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.